Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 23 Oktober 2020 Ibu bisa mengajar di kelas kalian, yaitu kelas 11 AKL 2 jam ke-2, 3, 4 mulai pukul 8:10 sampai dengan 10:10. Walaupun kita tidak tatap muka secara langsung karena situasi dan kondisi, semoga kita bisa tetap melaksanakan KBM dengan lancar. Semoga wabah corona yang sedang melanda dunia saat ini segera menghilang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman seperti sebelum adanya wabah. Amin. Anak-anakku, tentunya kalian tadi sudah mengisi link daftar hadir ya di grup WhatsApp. Kemudian kalian masuk Teams. Sebelum KBM dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar KBM Bahasa Indonesia hari ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat ridho Yang Kuasa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, kebetulan jadwal KBM Bahasa Indonesia kelas kalian 2 minggu sekali. Jadi tidak setiap minggu ada KBM Bahasa Indonesia. Supaya tidak tertinggal dengan kelas lain, materi akan Ibu padatkan ya nak ya. Materi hari ini adalah teks eksplanasi. Coba dicermati, ada peta konsep di sini. Teks eksplanasi ada peta konsep. Apa yang harus kalian pelajari? Sudah tercantum di situ. Ada 4 sebenarnya. Mulai mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi secara lisan dan tertulis. Kemudian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, untuk kelas kalian akan saya gabung mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi dan mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi untuk materi teks eksplanasi nanti kita 2 kali tatap muka. Ini tatap muka pertama, dan yang kedua pertemuan 2 minggu yang akan datang menganalisis struktur dan memproduksi teks. Baik, kalian lihat berikutnya. Materi yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Kemudian menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian harus mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Dan berikutnya, menyajikan hasil teks eksplanasi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa di lingkungan kalian? Pasti pernah ya. Misalnya ada gempa, hujan deras, itu masuk fenomena. Pernahkah kalian mendengar peristiwa terkait dengan masalah sosial budaya? Pasti pernah. Pernahkah kalian membaca peristiwa politik dan ekonomi? Ini juga pernah. Nah, informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam teks eksplanasi. Kita awali dari pengertian. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan memberi informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar mengerti tentang fenomena yang terjadi. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 11 LP2IP disebutkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan memberikan penjelasan tentang apa, mengapa atau sebab terjadinya, dan bagaimana atau akibat dari fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, secara alamiah dengan fakta-fakta ilmiah atau sains. Pengungkapan peristiwa menggunakan alur kausalitas dan logis, sehingga pembaca mudah memahami teks tersebut. Nah, eksplanasi seperti ini disebut eksplanasi kausal. Teks eksplanasi juga dapat berisi uraian tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa secara alamiah dan kronologis. Eksplanasi seperti ini disebut eksplanasi proses. Contoh pertama, perhatikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Demonstrasi Massa dalam buku paket halaman 48 sampai dengan 50. Tentunya kalian sudah menyiapkan buku paket masing-masing ya, sehingga bisa membuka halaman tersebut. Teks yang berjudul Demonstrasi Massa terdiri atas 9 paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Dari teks tersebut diharapkan pembaca dapat memahami proses berlangsungnya peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya. Dalam teks eksplanasi, penulis banyak menggunakan fakta. Bahkan bisa dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Contoh kedua, kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah banyak dan itu tidak memungkinkan. Makanya, asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Namun, itu menghilangkan gejalanya saja. Padahal, penyakitnya masih ada sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi, dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan di dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Nah, contoh teks tersebut juga termasuk teks eksplanasi, karena teks tersebut memaparkan secara kausalitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia. Materi berikutnya adalah gagasan umum atau ide pokok dan fakta penting. Nah, setelah tadi kalian mengetahui pengertian teks eksplanasi, coba berikutnya kita pelajari gagasan umum atau ide pokok dan fakta penting. Samakah ide pokok dengan kalimat utama? Kalimat utama berbeda dengan ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat lengkap dari huruf pertama sampai dengan titik.
Sedangkan gagasan utama atau ide pokok adalah inti kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ada 5. Yang pertama, paragraf deduktif. Kalimat utama atau gagasan umumnya berada di awal. Kedua, paragraf induktif. Kalimat utama atau gagasan umumnya berada di akhir. Paragraf ineratif. Kalimat utama atau gagasan utamanya berada di tengah, tetapi jarang ditemukan. Paragraf deduktif induktif atau campuran. Kalimat utama atau gagasan umumnya berada di awal dan akhir. Kemudian yang kelima, paragraf deskriptif naratif. Kalimat utama atau gagasan umumnya menyebar di seluruh paragraf. Contoh bagaimana menemukan gagasan umum bisa kalian lihat di buku paket halaman 54 sampai dengan 55. Biasanya paragraf yang ditemukan dalam teks eksplanasi bersifat deduktif, yaitu gagasan umum terletak di awal. Berikutnya, apa itu fakta? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Tidak diragukan lagi kebenarannya, sudah terjadi dan bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa. Fakta penting. Fakta penting adalah peristiwa penting yang sudah terjadi, bukan hayalan. Dalam teks eksplanasi, banyak fakta yang berfungsi sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Kita lanjut berikutnya, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang ditampilkan. Kemudian deretan penjelas berisi inti penjelasan atau apa yang disampaikan. Kemudian struktur yang ketiga, interpretasi atau pandangan atau simpulan. Ciri teks eksplanasi yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang fakta. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan atau sains. Jadi, bagian-bagian teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Perhatikan contoh teks banjir yang terdiri atas 3 paragraf pada halaman 57 sampai dengan 58. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa paragraf pertama teks tersebut merupakan bagian pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan deretan penjelas. Dan paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Dari penjelasan teks banjir bisa disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas satuan air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal.
Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Materi berikutnya adalah menyajikan hasil teks eksplanasi. Nah, selain menyajikan teks eksplanasi, kalian dituntut harus mampu memberi komentar terhadap hasil pekerjaan orang lain. Komentar terhadap pekerjaan orang lain dibagi menjadi dua, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Komentar dalam teks eksplanasi didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau sambutan atau respons terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Contoh komentar bisa kalian baca buku paket halaman 60 sampai dengan 61. Demikian uraian materi Ibu, semoga bermanfaat. Silakan nanti kalian langsung membuka postingan di Teams. Terima kasih. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.